Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan berkat dan kesehatan di hari ini. Sebelum anak-anak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini anak-anak-Mu dengan penuh kasih Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, sehingga pada hari ini Tuhan anak-anak-Mu mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahan renungan pada devotion hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1-10. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 146 ayat 1-10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Anak-anak, renungan kita pada hari ini bertemakan merasakan kasih Tuhan. Kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Bapa, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi karena kasih, Bapa di surga rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, demi keselamatan manusia. Bapa sangat mengasihi setiap kita, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, yaitu berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah memandang keberadaan kita. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia senantiasa menerima kita apa adanya. Anak-anak, kita ingat kisah Raja Daud. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi Raja Israel. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Daud sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Namanya Mephiboset. Namun Mephiboset merasa takut. Apakah Raja Daud akan menghukumnya?
Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut, karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud justru memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Kita mengetahui bahwa Raja Daud adalah raja yang rajin merenung. Ia tidak pernah lupa bersyukur karena Tuhan selalu mengasihinya. Ia senantiasa merasa bahagia dan bersyukur karena Tuhan selalu mengasihinya. Ia merasa bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai kehidupannya, baik dalam susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat. Dapatkah kita seperti Raja Daud itu, dapat merasakan kasih Tuhan? Nah, semestinya kita bisa merasakan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kasih Tuhan selalu dicurahkan bagi siapa saja. Kasih-Nya itu tidak hanya bagi Raja Daud, tetapi kasih-Nya itu juga bagi kita semua. Bahkan Tuhan pun mengasihi orang-orang yang jahat. Kasih Tuhan sangatlah besar, kasih-Nya bagi semua orang. Tetapi boleh jadi ada di antara kita yang tidak merasakan kasih Tuhan itu. Kalau hal itu terjadi, tentu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kita kurang peduli terhadap kasih Tuhan. Jika demikian, cobalah kita merenung dan bertanya, bukankah kita masih memiliki hidup? Bukankah kita bisa sekolah? Bukankah kita masih bisa makan? Begitu banyak dan masih banyak lagi kebaikan yang kita terima. Itu semua wujud kasih Tuhan. Jadi sesungguhnya ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Seperti Raja Daud, marilah kita ungkapkan rasa syukur itu di dalam doa, pujian, dan berbagai perbuatan positif. Kita lakukan setiap hari, setiap saat. Dengan cara seperti itu, hidup kita akan terasa lebih indah dan berharga. Beberapa hal yang perlu direnungkan yaitu bahwa kasih Tuhan bagi kita tiada berkesudahan. Dia selalu memberikan kasih-Nya sehingga kita tidak perlu merasa sendirian. Sebab kasih-Nya sangat cukup bagi kita. Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Kasih Tuhan bersifat kekal, serta tidak berubah. Kasih manusia terbatas adanya, tetapi kasih Tuhan bersifat kekal, serta tidak berubah. Jangan pernah merasa takut dalam menjalani kehidupan ini, sebab kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembaba yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Nah, itu tadi firman yang bisa saya sampaikan pada devotion pagi hari ini. Kiranya firman yang kalian dengar bisa menjadi firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kalian masing-masing. Sebelum kita menutup devotion pada hari ini, mari kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Sungguh sangat luar biasa firman yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, yaitu dalam kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman dalam devotion yang kami dengar bisa menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.